Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Jadi pada pagi hari ini saya hanya melanjutkan video sebelumnya mengenai teknik pembuatan mesin penggiling, modal dalam pembuatan mesin penggiling, serta apa saja bahan yang harus disediakan dalam pembuatan mesin penggiling. Jadi berbeda ya pada video sebelumnya. Di sini saya sudah membuat dua buah mesin penggiling, dan yang besar sudah saya review, saya sudah jelaskan kepada teman-teman. Namun apabila ada yang ingin bertanya silakan, nanti insya Allah saya akan mencoba menjawab. Jadi mungkin langsung saja kita ke mesin penggiling yang satunya dengan modal yang lebih murah daripada mesin penggiling yang saya buat pada video sebelumnya. Nah, ini dia mesin penggilingnya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, di sini masih agak berantakan. Jadi tadi di sela waktu kita membersihkan tempat ini, saya ingin mencoba membuat suatu video lagi. Jadi itulah waktu senggang yang mungkin bisa dikatakan waktu istirahat kita gunakan untuk membuat suatu video. Jadi mudahan bermanfaat ya. Jadi langsung saja mungkin kita akan mencoba menjelaskan satu persatu. Namun apabila ada nanti yang terlewat, bisa juga kita atau teman-teman nanti bertanya ya. Langsung saja, di sini ada satu buah mesin penggiling. Nah, untuk kekuatan mesin penggiling ini, itu saya pernah mencoba menggiling satu buah ikan kering. Suatu buah ikan kering itu beratnya sekitar 3 kiloan lah. Saya campur menggunakan dadah, kemudian air secukupnya. Itu dia dapat hancur, dapat berubah menjadi bama. Nah, bamanya itu ya bisa diaplikasikan dari segala jenis ternaknya seperti ayam, bebek, bahkan sapi bisa, ikan pun juga sebetulnya bisa. Nah, dari situ bisa dikatakan untuk satu buah mesin penggiling ini lumayan berhasil untuk membuat suatu pakan bama. Karena kenapa saya katakan suatu mesin penggiling itu dapat dikatakan memenuhi kriteria apabila dia bentuk hasil daripada cetakan yang keluar nanti itu bamanya agak lebih keras, tidak lembek, tidak seperti cendol lah, seperti itu. Dia lebih keras, kemudian teksturnya itu ya bisa dikatakan juga nanti pada saat kita keringkan itu hanya membutuhkan waktu sebentar ya. Kalau misalnya sinar mataharinya kuat itu hanya selang waktu sekitar 1,5 jam lah sudah kering, atau 2 jam. Bahkan kalau misalnya memang tekstur daripada hasil penggilingnya itu bamanya keras, itu bisa langsung kita aplikasikan ke ternak, ke ikan, bahkan peliharaan lainnya. Nah, disitulah tadi untuk penjelasan saya mengenai hasil daripada mesin penggiling ini. Saya pernah mencoba ikan kering, saya pernah mencoba bahkan saya pernah mencoba satu ekor ayam yang sudah mati ya. Jadi tetap dia bisa menghancurkan tulang-tulang ayam tersebut. Nah, untuk desain sendiri di sini saya buat itu tidak ada yang sama ya. Bahkan mencari di tempat manapun itu, kalaupun ada, itu hanya kebetulan sebetulnya. Saya merancang sendiri dengan inisiatif atau kreativitas yang saya dapatkan itu dari ide ini ya. Karena adanya itu mesin bor, pada saat saya mencoba membuat lubang pada besi itu di mesin bengkel las itu kan ada bor itu. Saya tanya kenapa kok bornya itu
lambat sekali, padahal mesinnya itu cepat menyalanya. Itu karena ada katanya tekanan di dalam yang memang itu bisa dikatakan perbandingan untuk lambat dan cepatnya itu bisa diatur dengan menggunakan dengan menggunakan poli ya, yang seperti ini ya, menggunakan poli yang besar dan kecil, sehingga perbandingannya itu nanti dapat kita pindah atau kita bentuk suatu kelambatan dari mesin yang cepat seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini. Dia hanya mempres dari sisi kayu seperti ini, dia mempres seperti ini, kemudian nanti kita masukkan seperti ini, kita bor ya, di sininya kita bor, kita lubangi ya, kemudian kita bentuk satu kayu ulin bulat, kita masukkan di sini, kita masukkan sampai mentok ke bawah seperti itu. Ini tidak terpaku ya. Kalau misalnya kita angkat bagian sini, dia bisa terangkat. Sama halnya dengan yang di sini juga tidak ada pakunya. Nah, di sini seperti ini juga, sama dengan yang tadi. Kita masukkan sedikit sini seperti ini, lalu kita lubangi, kemudian kita masukkan kayu ulin yang bulat, lalu digergaji. Ini bisa diangkat ya. Nah, jadi kalau kita mau memindahkan dari satu tempat lain itu hanya menggunakan 2 tenaga manusia. Jadi di sana ada 1 orang angkat dan di sini juga itu sudah bisa dipindah tempatkan. Begitulah cara pembuatan rangkanya ya. Kalau ini tinggal dibor saja, menyesuaikan daripada ukuran pambel, panjangnya berapa ya. Kalau bisa pambelnya jangan terlalu panjang lah, ukurannya hanya seperti ini, B55. Jadi kemarin itu sebetulnya saya mencoba membuat satu poli di sini dan semuanya itu terpasang. Jadi pada saat waktu pemasangan kita coba menggunakan mesinnya itu berhasil ya. Namun pada saat saya ingin melanjutkan untuk membuat satu buah poli lagi di sini, itu saya kekurangan modal waktu itu. Padahal di sini sudah ada 2 lubangnya. Tinggal di sini aja polinya yang kurang. Pambelnya pun sudah cukup sebetulnya ini. Pambelnya sudah cukup. Kalau yang ini kemarin itu jatuh lalu pecah nih. Jadi mesin penggiringnya ini insya Allah nanti kita coba perbaiki lagi. Ya setidaknya hanya membelikan 1 buah poli lagi, kemudian ini kita perbaiki ya, kelaharnya yang 1 itu pecah. Kalau untuk tekanan, biasanya tekanan kekerasan daripada tarikan mesin itu terdapat pada bagian di sini, karena untuk perbandingan kekuatan mesin ini itu lumayan besar ya. Jadi 13 kali putaran mesin baru bisa mencapai di sini 1 kali putaran. Jadi bisa dikatakan 1:13 seperti itu. Nah, untuk di sini kan polinya sudah besar, kemudian di sini kecil. Kita coba pasang dulu ya. Seperti ini. Itu putarannya sudah melambat ya, dari sini yang lumayan cepat.
Nah, kemudian di sini nanti melambat, dan kemudian di sini nanti putarannya itu kan lebih cepat daripada ini. Itu nanti di sini akan membuat suatu gaya tarikan sehingga di sini akan lebih melambat lagi, dan seterusnya di sini juga akan membuat satu gaya putaran yang memang cepat daripada yang di sini, karena di sini polinya besar, dia akan menambah lambat daripada putaran yang dihasilkan mesin, sehingga mendapat suatu perbandingan menjadi 1:13. Jadi kalau kita perhatikan di sini itu kan mesinnya kecil nih. Seandainya saya langsung letakkan pada bagian penggilingnya ada di sana, itu kemungkinan seandainya saya giling satu buah dedak itu dengan campuran langsung menggunakan ikan kering yang belum dicacah, ya seperti itu pasti sudah bisa dipastikan mesinnya akan langsung mati, karena kekuatan atau tambahan daripada kekuatan yang dihasilkan dengan banyaknya poli seperti ini, itu dapat mengakibatkan penambahan daya kekuatan oleh mesin ini, sehingga mesin itu tarikannya lebih enteng. Namun untuk putaran daripada penggiling itu akan lambat, cuma dorongannya kuat, seperti itu. Lambat putarannya, namun untuk dari segi kekuatan mendorongnya itu lebih kuat. Ini sudah jarang digunakan ya, karena ada penggiling yang di depan itu yang sering kita gunakan. Jadi ini tetap kita akan mencoba untuk memperbaikinya apabila nanti ada modal, dikarenakan kalau untuk penggilingan yang kita buat seperti ini, itu hasil cetakannya itu bisa kita kecilkan lagi daripada ini. Jadi bisa kita perkecil lagi. Kita membeli satu buah alat cetakan, itu harganya hanya 80.000 kalau tidak salah, kemarin saya beli itu 80.000. Nah, dari hasil cetakannya sendiri pun kita bisa membuat satu buah pur untuk pakan anak DOD ya, atau DOC, anak bebek atau anak ayam, seperti itu. Jadi mohon maaf ya teman-teman, karena suara saya agak sedikit rada serak. Namun di sini pada saat kita membuat satu buah mesin penggiling, perlu diperhatikan agar teman-teman fokus untuk melihat daripada tarikan pambal ya. Kalau bisa ini tarikannya itu agak lebih ini ya, dikencangkan lagi, seperti ini. Kemarin saya pernah menggiling itu langsung saya penuhi di sini di dalam itu. Pernah pambalnya itu apa namanya, los ya. Kalau los itu pambalnya berputar, kemudian ini polinya tidak berputar, seperti itu. Pernah kemarin itu kejadian satu kali. Ternyata setelah ditelusuri, di sini sama seperti yang saya jelaskan tadi, itu putarannya itu tekanannya sangat kuat di sini. Nah, bagian di sana itu tekanannya sangat kuat, sehingga memerlukan cengkeraman yang juga tentunya harus membandingi daripada kekuatan putaran itu sendiri. Nah, dari situlah sebetulnya kekurangan penggiling ini yang kemarin, karena saya kekurangan modal ya. Jadi saya tidak membeli poli. Atau tambahan di sini, agar nanti pambalnya bisa menjadi dua buah pambal seperti ini ya.
Nah, ini kan pambelnya sudah ada 2, tempat duduknya ada 2, polinya di sana yang kurang 1 lagi. Jadi disitulah letak kekurangannya, sehingga kemarin ada satu kejadian di mana polinya itu ini ya tidak mau berputar, tapi pambelnya tetap berputar itu. Kalau mau lebih bagusnya sih seperti yang saya katakan tadi, di sini harus menggunakan 2 poli kemudian 2 pambel. Ya, seperti itulah mungkin. Jadi dari teman-teman sekalian mungkin dapat dipahami ya atas penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Sangat sulit sekali. Ya, intinya kita hanya berupaya untuk menjelaskan. Apabila ada yang belum paham nanti silakan di komen dalam komentar ya. Karena saya pun di sini masih dalam tahap belajar. Terkadang dalam segi berbicara pun di sini saya masih sulit sekali menyusun suatu kosakata sehingga dapat lebih jelas dalam dalam menjelaskan suatu video ya. Jadi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena penggunaan video juga di sini kita hanya manual ya, tidak ada yang memvideokan. Kemudian gerakan daripada hasil videonya itu kurang ini ya, tidak terlalu memuaskan karena terlalu banyak gerakan. Ya, pada intinya kita hanya mencari suatu karya yang dapat kita jadikan suatu contoh ya. Apabila nanti ada yang berminat bisa mencontoh penggiling yang saya buat seperti yang saya videokan tadi. Ya, pada intinya di sini kita hanya saling memberikan informasi karena berbeda lokasi. Di sini kita ada di dalam kawasan pedesaan dan di daerah pun bisa dikatakan berbeda ya. Di sini kita ada di daerah Kalimantan Selatan. Mungkin ada teman-teman yang dari luar nantinya ingin bertanya-tanya, silakan nanti di dalam kolom komentar. Jadi terima kasih banyak semuanya telah menyaksikan channel ini dan mendukung channel ini. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.